Shalom, selamat pagi. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau mulai renungan kita pagi ini dengan mengucap syukur. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan cinta-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau semalam boleh berlalu, kami boleh beristirahat dan bangun pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cintanya Tuhan. Terima kasih. Kami mau merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pagi ini mau memulai hari, mau bersyukur kepada Tuhan dengan merenungkan kebenaran firman. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi Indonesia, di mana hari ini kita akan mengadakan atau melaksanakan election atau pemilihan umum di 2024 ini. Dan biarlah pagi ini kita bisa mulai dengan merenungkan kebenaran firman. Dan hari ini juga bertepatan kalau dunia merayakan hari kasih sayang, tapi kita percaya bahwa kasih Yesus selalu ada dalam hidup kita. Amin, haleluya. Pagi ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Saudara yang kekasih, pagi ini saya beri judul renungan kita, kasih itu menyatukan dan menyempurnakan. Dalam renungan pagi ini kita boleh mengambil beberapa poin dari ayat ini, di mana kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Ya, kita pakai dalam situasi politik yang sudah beberapa bulan ini ya cukup luar biasa ya, tetapi saya mau ingatkan, dalam kasih Tuhan, dalam tema GBI Victory, kita boleh hidup di dalam kasih yang mula-mula. Salah satunya adalah ini, kasih itu menyatukan dan menyempurnakan. Menyatukan dari apa? Menyatukan dari sebagai macam perbedaan. Kita disatukan lewat apa? Lewat kasih. Mungkin pandangan berbeda, tetapi kasih yang bisa menyatukan. Menyempurnakan seperti apa? Ya, oleh karena kasih itulah nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa disempurnakan. Poin yang pertama dikatakan di ayat yang dari Kolose 3 ayat 14 tadi. Poin yang pertama kita ambil adalah kasih sebagai pakaian hati. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kasih selayaknya, seharusnya menjadi pakaian hati kita yang kita kenakan, yang kita pakai untuk apa? Untuk kita dapat menjadikan kasih yang menudungi hati kita. Bagaimana kita memilih pakaian setiap hari, demikian juga kita memilih kasih untuk kita kenakan di dalam hati kita yang menjadi wujud nyata nantinya dalam setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Saudara yang kekasih, ini menjadi poin bagi kita tatkala kita berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan Tuhan kita. Kita mengenakan pakaian kasih itu. Menjadi apa? Menjadi pelindung dari hati kita, yang menaungi kita, yang menjadi wujud orang lihat bahwa ada kasih dalam tindakan kehidupan kita, dalam perilaku hidup kita, perilaku nyata hidup kita. Yang kedua adalah kasih itu menyatukan meskipun berbeda. Kasih memiliki kekuatan untuk menyatukan. Dalam kerumitan hidup, berbagai macam perbedaan, perselisihan dan lain sebagainya, kasih dapat menjadi pengikat yang mengikat kita satu dengan yang lain. Kesatuan yang didasarkan kasih. Dan kasih bukan kasih yang biasa dunia kenal, tetapi kasih yang semula itu, kasih yang agape itu, kasih yang daripada Allah, yang dalam bahasa Yunaninya protos agape. Kasih Allah yang semula, yang
kita kerjakan, yang jemaat di Efesus lakukan pada saat itu. Di mana Allah akhirnya menentang karena jemaat di Efesus meninggalkan kasih yang semula itu. Kasih yang semula apa? Kasih yang daripada Allah, kasih yang tanpa memandang, kasih yang meskipun, kasih yang tidak jikalau, tetapi kasih yang luar biasa. Kasih agape yang daripada Allah. Itu yang dapat menyatukan kita. Di tengah-tengah hingar-bingar politik ini, yang nanti pagi ini menjelang siang, kita melakukan pilihan-pilihan kita yang pasti satu dengan yang lain sangat mungkin berbeda pandangan kita dalam memilih, dalam menentukan. Tetapi biarlah melalui kasih ini kita boleh disatukan. Melalui kasih yang kita miliki di dalam Kristus Tuhan, kita boleh satu bingkai NKRI, di mana tetap kita cinta bangsa ini, melakukan pilihan dengan motivasi yang benar, dengan motivasi bahwa aku mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi bangsa ini. Ayo kita ramai-ramai pakai hak kita dan lakukan dasarnya kasih. Perbedaan itu biarlah dapat disatukan lewat dasar kasih Kristus. Haleluya. Yang ketiga, kasih yang menyempurnakan. Di Kolose 3 ayat 14 ini menyatakan bahwa kasih melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kerohanian, dalam kehidupan kita hari-hari, terlebih hari ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tidak ada satu yang sempurna. Tidak ada satu partai politik, tidak ada satu pribadi, tidak ada satu kelompok yang dapat sempurna. Demikian kasih menyempurnakan. Kalau kita memiliki kasih itu, ayo kita bersinergi satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk bangsa ini bisa meraih yang terbaik. Untuk bangsa ini bisa mendapatkan yang terbaik. Untuk semata kesejahteraan bangsa dan negara, rakyat Indonesia yang kita ada di dalamnya dan kita cintai bangsa ini. Jadi saudara yang kekasih, renungan kita pagi ini, kebetulan di hari ini adalah hari kasih sayang katanya. Hari di mana kita juga menentukan election, menentukan pilihan kita. Ayo kita ramai-ramai tadi boleh mengenakan kasih. Yang kedua, kita boleh menjadikan kasih itu yang menyatukan. Yang ketiga, kita boleh menjadikan kasih itu kasih yang benar-benar menyempurnakan. Apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam hari-hari, kita tetap butuh orang-orang di sekeliling kita. Dan kasihlah yang bisa menyatukan satu dengan yang lain. Tidak ada yang bisa sempurna melakukan segala sesuatu sendiri, tetapi butuh teman-teman, butuh orang-orang lain, di mana mungkin ada perbedaan, tapi boleh bersinergi, menyatukan hati, menyatukan visi dan lain sebagainya dalam bingkai yang lebih besar, dalam keluarga, dalam bingkai keluarga, dalam kelompok, bingkai kelompok, dalam gereja, bingkai gereja, dalam bernegara, bingkai negara NKRI ini yang kita kasih satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita pakai kasih menjadi identitas kita masing-masing. Dan saya yakin dan percaya sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan kasih. Mari kita memakai kasih sebagai identitas sehingga dalam segala hal kasih Tuhan dapat dicerminkan dalam hidup kita, dalam tindakan kita, baik pelayanan, baik kehidupan hari-hari. Demikian juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengenalkan kita kepada kasih. Dan kita memilih untuk menjalani kasih yang menyatukan dan menyempurnakan kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat menggunakan, memakai hak yang Bapak Ibu, saudara-saudara miliki untuk memilih di pemilu 2024 ini. Salam sukacita, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana ada momentum juga yang sungguh berarti bagi bangsa kami Tuhan. Momentum pemilihan, dan biarlah momentum pemilihan umum di tahun 2024 ini kami boleh memakai kasih Kristus yang menyatukan, memakai kasih Kristus menjadi dasar selimut pakaian hati kami untuk bisa bersinergi Tuhan, disatukan dan disempurnakan di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin bangsa ini, sertai bangsa ini, terus ada damai sejahtera,
kami tolak yang jahat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita pagi ini. Sampai ketemu di Victorious Devotion selanjutnya. Haleluya.